Anak-anak hingga remaja kini menghadapi kerentanan baru dalam hal kesehatan mental. 17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. Sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. 15,5 juta remaja Indonesia ternyata sedang berjuang dengan stres, kecemasan, dan tekanan psikologis. Lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa sedih, capek, atau bahkan kadang ngerasa ingin nyerah aja? Atau kalian selalu merasa harus selalu terlihat tangguh di depan orang lain, padahal kalian mengalami silent struggle atau berjuang sendirian dalam diam. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang kesehatan mental dan kesejahteraan remaja, di mana kita ambil satu kasus nyata nih, yang dimana kasus ini tuh sempat menyita perhatian publik dan juga sangat memprihatinkan. Kita tentu pernah mendengar berita mengenai seorang siswa SMA berinisial MI yang berusia 16 tahun yang dikenal dalam sekolahnya sebagai siswi yang baik. Namun di balik itu, MI juga harus menghadapi beban tugas yang sangat berat, dan akibatnya itu menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada dirinya. Mulai dia menjadi lebih merasa cemas, stres lebih lanjut, bahkan hingga akhirnya dia mengalami depresi yang cukup berat. Beban yang terpikul secara berat itu membuatnya merasa terpojok, ditambah dengan ia yang tidak memiliki ruang untuk berbicara, menjadikannya merasa lebih terpojok dan merasa ia tidak memiliki jalan untuk keluar. Akibat stres yang berkepanjangan yang tidak teratasi ini, akhirnya MI pun mengambil keputusan yang nekat, yaitu untuk mengakhiri akhir hidupnya. Dikarenakan dia tidak sanggup lagi untuk menahan mental yang dia beban. Dan sayangnya di masyarakat kita, tekanan belajar dan perubahan emosi pada remaja seringkali dianggap remeh. Dan seringkali dianggap sebagai anak yang bandel atau nakal dan juga manja dan juga rasa kurang bersyukur. Padahal penurunan drastis dari sikap seorang remaja ini merupakan sinyal darurat bahwa kesehatan mentalnya tidak baik-baik saja. Lalu, bagaimana kita harus memandang permasalahan mental ini? Dan mengapa hal ini menjadi kasus yang sangat penting bagi seorang remaja? Nah, maka dari itu, yuk kita simak pembahasan dari sudut pandang psikologi yang akan ditayangkan berikut ini. Halo semuanya, setelah kita mendengar kasus dari MI tadi, kita sedih banget ya pastinya ya, terus juga merinding. Nah, di sini saya bersama teman saya yaitu Kemal. Di sini saya akan menanya pendapat dia nih. Menurut Kemal, apakah tekanan akademik ekstrim seperti itu memang menjadi momok terbesar remaja pada saat ini? Menarik sekali. Menurut saya sendiri, iya. Kenapa? Karena masa remaja ini adalah masa transisi yang dimana banyak sekali gejolak-gejolaknya. Mereka ketika menghadapi suatu masalah dari mulai tekanan dari mulai tekanan sosial, tekanan akademik yang sangat-sangat tinggi dan sangat berat, tanpa adanya dukungan sosial di sekitar mereka, mereka tanpa sadar psikologis mereka terganggu dan terpengaruh dengan tekanan-tekanan tersebut. Bener banget. Jadi tuh kasus MI itu membuktikan bahwa tuh banyak banget remaja tuh yang terlihat
kayak mereka tuh fine-fine aja gitu. Padahal aslinya mereka enggak gitu kan. Betul banget. Berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud, kasus ini tuh bisa kita analisis loh secara ilmiah. Berdasarkan pengalaman-pengalaman MI yang memiliki tekanan-tekanan tugas dan ekspektasi yang ingin sempurna, secara otomatis dan tidak sadar membentuk super ego yang membuat dirinya itu sangat menekan dirinya dan menghukum dirinya sendiri. Wah, menarik banget sih jujur. Mungkin Kemal bisa menjelaskan lebih lanjut nih bagaimana struktur kepribadian itu bekerja dalam kasus MI ini. Jadi gini, dari sisi itu sebenarnya ada dorongan besar dari MI untuk butuh istirahat dan kelelahan luar biasa. Namun super egonya itu terus menuntut kesempurnaan agar tugasnya cepat selesai dan tepat waktu dikumpulkannya. Tetapi ego itu tidak mampu langsung menjembatani konflik batin di dunia nyata. Akhirnya muncul kecemasan sosial dan dia itu merasakan depresi yang sangat-sangat berat. Seperti itu. Berarti perubahan dari sikap MI ini yang menjadi murung, lalu dia lebih menutup diri, itu tuh juga bagian dari respon dari psikologisnya ya. Tepat sekali. Secara tidak sadar, mentalnya itu mengaktifkan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism berupa represi, menekan rasa takut dan lelahnya dalam dirinya, serta regresi dengan menarik diri dari lingkungan sosial. Namun sayangnya, karena energi psikisnya habis terkuras, mekanisme ini, pertahanan ini lama-lama runtuh. Seperti itu. Wah, serem banget ya kalau kita pikir-pikir. Jadi tuh kesehatan mental ini tuh taruhannya tuh benar-benar fisik sama nyawa ya. Sebenarnya kasus ini sangat-sangat krusial. Karena dari kasus ini tuh kita bisa melihat gitu. Bahwasanya kesehatan mental itu sangat-sangat sering kita lupakan. Dan secara tidak sadar itu memunculkan suatu luka yang tidak terlihat dan sebenarnya itu berdarah di dalam jiwa kita. Nah, stigma yang sering sekali kita dengar dan menurut saya itu salah adalah membicarakan kesehatan mental adalah hal yang memalukan dan bisa membuat seseorang itu terlihat lemah. Padahal stigma ini harusnya kita harus hancurkan dan kita harus membudayakan atau membiasakan diri kita untuk mencari bantuan karena itu adalah sebuah keberanian untuk diri kita sendiri dan untuk kesehatan mental kita juga. Nah, kita lalu berkaca dari kasus tragis ini, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai teman sebaya atau lingkungan sekitar kita agar nggak ada lagi nih kasus kayak MI ini? Menurut Kemal seperti apa? Oke, sebenarnya ada step by stepnya sih. Tapi yang mungkin saya pernah alami adalah ada yang pertama itu kita harus peka dengan lingkungan sekitar kita. Seperti teman atau keluarga yang lagi masa perubahan remaja seperti kita. Nah, terus juga salah guys, maaf guys. Step yang pertama adalah peka terhadap perubahan teman atau orang yang ada di sekitar kita. Jika ada yang mulai menarik diri dengan mereka tanpa menghakimi. Yang pertama, kita itu harus peka terhadap lingkungan sekitar kita, seperti teman, keluarga yang mulai menjauhkan diri dengan lingkungannya. Tapi kita tidak boleh menghakimi juga. Gitu. Dan yang kedua, jangan langsung menuntut solusi atau menceramahi mereka. Karena kenapa?
orang-orang seperti ini biasanya mereka itu hanya perlu dengar. Mereka itu perlu divalidasi perasaan-perasaan mereka seperti itu. Dan yang ketiga, kita itu harus bantu dan dorong mereka untuk berani mengakses bantuan profesional seperti BK, konsolidasi, atau psikolog seperti itu. Setuju banget sih. Jadi tuh sekolah, keluarga, dan teman sebaya itu harus saling bekerja sama gitu ya. Bersinergi menciptakan ruang aman agar remaja ini tuh nggak merasa mereka tuh dikucilkan seperti itu. Agar mereka ngerasa mereka tuh nggak sendirian untuk menghadapi masalah yang mereka hadapi seperti itu. Bener banget. Karena ketika mental kita sehat dan didukung oleh lingkungan-lingkungan yang positif, kita tidak hanya bisa hidup dengan bahagia, tetapi kita juga bisa meraih impian kita dan masa depan kita dengan lebih baik dan lebih maksimal. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Alasan kenapa luka mental kita sering gak kelihatan itu sebenarnya bisa dijelaskan lewat analogi gunung es dalam psikologi. Pikiran kita itu mirip gunung es di laut yang tampak di permukaan atau alam sadar itu cuma bagian kecilnya saja. Sementara tumpukan bagian tugas, rasa takut gagal, dan depresi yang dialami oleh mendiang MI. Semuanya tertumpuk di bagian bawah yang besar dan tersembunyi, yaitu alam bawah sadar. Bukan berarti kita harus curigaan ya sama teman yang selalu ceria, tapi lewat teori ini kita diajarkan untuk bisa lebih peka lagi, karena ada kondisi yang disebut reaksi formasi, di mana seseorang secara gak sadar menyembunyikan kerapuhannya dengan cara tampilan super ceria atau selalu memuji orang lain demi melindungi dirinya sendiri. Mereka hanya butuh ruang nyaman dan untuk bisa jujur sama perasaannya sendiri. Nah, kalau gitu langkah nyata apa yang bisa kita lakukan di sekolah atau di kampus? Ada 3 poin penting nih yang harus kita lakuin, yaitu pertama, jangan mudah ngejudge seseorang. Kita harus paham dulu isi kepala orang itu gak sesederhana luarnya. Kalau sekiranya orang itu pendiam atau kurang aktif, jangan langsung dicap dia malas. Coba sapa duluan, tanyain kabarnya, dan dengarkan tanpa perlu menceramahinya. Kedua, peka sama sinyal darurat. Yuk mulai sekarang kita harus lebih peka kalau ada perubahan perilaku yang drastis pada seseorang. Itu adalah kode kalau benteng pertahanan mental mereka sudah lelah. Jangan ragu buat menemani mereka mencari bantuan ke ahlinya. Ketiga, kurangi tekanan berlebihan. Jika seseorang dikasih ekspektasi yang berlebihan, justru membuat mereka merasa tertekan dan menimbulkan stres baru. Dikarenakan kapasitas mental setiap orang itu beda-beda, maka sebaiknya kita jangan memberikan tekanan tambahan pada mereka. Kesimpulannya, cerita tadi menjadi tamparan keras bagi kita semua. Kalau kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, ia bukan sesuatu yang bisa disepelekan atau dianggap manja. Menjaga kondisi psikologi agar tetap sehat adalah kunci utama menjalani hidup dengan baik. Bukan malah terus-menerus membiarkan diri tertekan sampai memicu keputusan. Jadi jangan lupa ya, kalau Kesehatan mental adalah hak setiap remaja. Jangan takut untuk berbicara dan mencari bantuan. Dengarkan, pahami, dan saling mendukung. Karena setiap perasaan harus dihargai.
Bener aja. Setuju. Lupa. Terlalu. Gue nggak boleh ngeliat ke sono. Halo. Jadi hari ini Don daripada webinar pas tem. Hoi. Aduh, Cek. naik coy.